Hmm? Kenapa? Ya, kita mulai nomor 15. Ini namanya bangun 5 segi 4. Dan ukurannya sudah diketahui semua. Weh, matiin kameranya, weh, kecuali Kariko. Merah. Warna. Ya, kita harus tahu dulu ukuran-ukuran ini namanya apa-apa saja. Ya. 21 ini adalah alas dari limas. Bentuknya segi 4. Ini panjangnya 21, ini lebarnya 7. 28 ini bukan sisi miring, tapi tinggi dari segitiga sisi tegaknya. Kalau misalkan kita pisah, jadi ini kayak tinggi dari segitiganya itu 28, alasnya itu 7. Jadi kalian nanti pakai ukuran 28 dan 7 ini sebagai alas segitiga, dan 7 ini sebagai tinggi segitiganya. 25 ini adalah tinggi limas. Ya. Itu kalian harus ketahui dulu, biar nanti kalian dalam masukkan ke rumus itu gampang. Baru kalian rumus dulu volume. Kalau dia limas, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk segi 4 atau persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar, kalian tinggal kalikan aja. 21 kali 7 kali T ini tingginya limas, 25. Ini bisa kalian coret, 3 dengan 21 jadi 7. Tinggal sisa 7 kali 7 kali 25. Atau 49 kali 25. Jawabannya 1225 cm kubik. Siapa tuh yang nggak ada suaranya? Kasih tahu teman-temannya yang bermasalah di grup tuh ya. Gimana Ya, caranya biar Kariko. kalian. Ya, pasti kalian. Oke, lanjut ke luas permukaan. Rumusnya 2, luas alas ditambah total dari luas segitiga. Kita bisa dibilang karena ini 5 segi 4, 4 kali luas segitiga. Luas alasnya panjang kali lebar, 21 kali 7. Karena sisi tegaknya ada 4, dan ini semua beda-beda ukurannya ya. Ini yang 28 tingginya itu 7. Alasnya 7, tingginya 28. Nah, yang ini berbeda lagi. Ya, karena dia ukurannya 21 dan 7, alasnya itu berbeda. Kalau ini yang segitiga pertama, itu alasnya ada 7. Yang segitiga yang alasnya 21, kita belum tahu nih berapa. Kita harus cari tahu dulu. Pakai rumus Pitagoras. Ya, Kak Riko ambil segini, anggapannya 3,5. 3,5, 25, kok nggak masuk ya?
Ini Kak Riko tentukan aja deh. Untuk segitiga yang kedua, ini alasnya 21, tapi tingginya 25. Ya, ini segitiga yang kedua. Siapa Infinix? Oke. Jadi ada dua segitiga yang berbeda. Berarti rumusnya juga 2 kali berbeda ya. Yang segitiga yang pertama 2 kali 28 kali 7 per 2. Segitiga yang kedua 25 kali 21 per 2. Ya. Jadi ini luas segitiga yang pertama, ini luas segitiga yang kedua. Baru kita cari jawabannya, nanti tinggal ditambahkan aja. 147 ditambah, ini bisa dicoret. 28 kali 7, 196. Tambah, ini juga bisa dicoret. 25 kali 21, 525. Kenapa Seru nanya pakai baju apa? Emang udah nggak jelas nih. Hasilnya jadi 868 cm persegi. Kalian sambil nyatet ini? Bentar Kak Riko, enggak. Enggak Kak Riko. Perhatikan aja ya. Nanti terakhiran dicatatnya. Ya kan ntar kita nonton ulang. Ya, Udah, siapa yang buka kamera nih? nggak tahu tuh. Wayan, Wayan, tutup kamera Yan. Wayan tutup kameranya. Orang Wayan udah mandi. Belum. Oke, kita lanjut. Biar gini kalian nggak banyak habis ya kuota kalian. Kariku mah pakai wifi santai. Nomor 16. Ya, ada kotak kardus ukurannya sekian-sekian, untuk membungkus mainan juga ukurannya sekian. Berapa jumlah mainan yang bisa dimuat? Ya. Jadi ini ada 2 buah benda, ada kardus, ada mainan. Kalau misalkan kalian ketemu 3 ukuran seperti ini, itu sudah dipastikan bentuknya sama-sama balok. Ya, panjang, lebar, tinggi. Ini juga panjang, lebar, tinggi. Kalau menghitung jumlah mainan, rumusnya volume dari yang lebih besar, volume kardusnya, dibagi dengan volume mainan. Ya, kalian boleh cari satu-satu dulu, misalkan volume kardus, kalian cari dulu hasilnya 80 kali 50 kali 60, itu misalkan. Dapat hasil 24.000, ya 240.000. Terus volume mainan, kalian cari juga 12 kali 10 kali 16. Dapatnya 1920. Nah, baru kalian masukkan ke sini, kalian ganti volume kardus. Nanti kan kalian Kak Riko izinkan pakai kalkulator, karena angkanya juga gede-gede.
Hasilnya 125 mainan. Ya. Jadi ini tipe soal cerita, tidak disebutkan ukurannya apa, tapi kalian yang menentukan. Kalau misalkan diketahui 3 ukuran yang berbeda, itu sudah pasti identitasnya panjang, lebar, dan tinggi. Ilustrasinya, kardus itu sebagai bungkus, mainan itu sebagai isi. Jadi berapa mainan yang bisa muat di dalam satu kardus itu. Jadi volume kardus dibagi volume mainannya. Ya, kita lanjut. Nomor 17, ini adalah bangun gabungan. Yang dicari hanya volumenya saja. Jadi ada limas, segi 4, dan ini adalah balok. Ingat ya, kalau bangun ruangnya ditumpuk, berarti volume 1 dan volume 2 itu tinggal dijumlahkan saja. Kalau volume balok, misalkan kita hitung dulu, panjang kali lebar kali tinggi, panjang 12, lebar 8, tinggi 6. Ini hasilnya 576 cm kubik. Nah, tinggi limas, kalau ini diketahui dari dasar. Dari bawah sampai puncak dari limas ini adalah 14 cm. Sedangkan tinggi balok itu 6 cm. Untuk mencari tinggi limas, kita jangan pakai 14, tapi anggap ini tinggi baloknya ini segini, ini 6 cm, supaya menjadi 14, berarti sisanya di sini tinggal dikurangi 14 kurang 6, jadi 8 cm untuk tinggi limas. Jadi kita bikin rumusnya sepertiga dikali luas alas, 12 kali 8, ya nggak perlu 6 karena 6 ini tinggi dari balok. Yang kita perlukan ukuran alas segi 5 segi 4 ini aja. Kali 12 kali 8 kali tinggi limas kita sudah ketahui 8. Ini boleh dicoret. Sama-sama bagi 3. 4 kali 8 kali 8. Dapat 256. Udah, kalian tinggal jumlahkan. 576 ditambah 256. Hasilnya jadi 832 cm kubik. Ya, ini masih gampang dan juga sering Kak Riko jadikan contoh soal. Lanjut kita ke statistika. Ini mencari rata-rata dan median. Kalau rata-rata, ingat rumusnya semua dijumlahkan, tidak usah diurutkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. 8. Ya, banyaknya 8 ya. Jadi dijumlah ini semua. 14 tambah 13 tambah 17 tambah 16. 111 Kariko. Oh, udah dihitung. Udah dicari. Hehehe. Oh, bagus. Kayak gitu udah belajar ya. Kalian libur, kalian bukannya main-main, tapi sempatkan belajar. Ya, 111. Dibagi 8. Berapa hasilnya? 13.875. Bukan ribu. Mas, ya itu maksudnya. 13,875. Oke, itu rata-ratanya. Jadi jumlah semua data dibagi ada berapa banyak data di sini. Ya, ini totalnya. Kalau kalian mau simbolkan N, N itu banyaknya data sama dengan 8. Kalau median kita urutkan dulu.
Dari yang Iya. terkecil ke yang terbesar. 10, 12, 13, 14. Terus, Mesti dibagi 8. bukan dibagi 8, itu udah rata-rata namanya. Oh, Kalau mencari median, itu setengah dikalikan N plus 1. Ini untuk mencari data keberapanya. N itu adalah banyaknya data, berarti setengah kali 8 tambah 1, setengah kali 9. Ini kan hasilnya 9/2. 9/2 itu berarti 4,5. 4,5 kan nggak ada data ke 4,5. Tapi nilai 4,5 ini ada di antara data ke 4 dan 5. Jadi ada di antara berarti 14. data 4 dan 5. Terus kita cari data ke 4 dan 5 setelah diurutkan itu berapa. Jangan lihat ke soal ini, tapi lihat ke yang sudah diurutkan. 14. Ya. Data ke 4 dan 5 itu adalah angka 14. Karena angkanya kembar, berarti harusnya kalau kita jumlahkan dibagi 2, hasilnya sama aja dengan 14. Nggak ada suara, Pak. Woi, Banyak kali yang bermasalah HP-nya Kak Riko. kalian hidupkan gininya, connection to audio. Ada yang bisa screenshot nggak tombolnya di mana gitu? Hariku pakai laptop soalnya. Oke, lanjut. Ini dikasih sebuah tabel dengan data, nilai dan frekuensi. Jadi kita harus mencari dulu yang ditanyakan di bawah rata-rata. Kita cari rata-ratanya dulu. Kalau dia datanya itu berkelompok seperti ini, atau data majemuk ya, kita kalikan semuanya dengan nilai. Jadi nilai dikali frekuensi. Ya, jadi 5 dikali 2 tambah, ditotalin semua, 6 kali 7, 7 kali 6, 8 kali 10, tambah 9 kali 5. Dibagi dengan total frekuensinya semua, kalian jumlahkan. Pada huruf F. 10. 6 kali 7, 42. 2 ditambah 7, tambah 6, tambah 10, tambah 5. Ya, kalian perhatikan ini, angka ini didapat dari mana, terus kenapa harus dikalikan, itu yang kalian harus pelajari. Tinggal cari hasilnya, 5 kali 2, 10, 6 kali 7, 42, ini juga 42. 42, 8 kali 60. 10, 80, 45. 45, per, ini hasilnya 9 tambah 15, 30 ya. ya. Udah, kalian totalin itu. Bentar Kak Riko. Dua, 4, 8, 45. 219 dibagi 30. Berapa? 219 dibagi 30. Masa 219? 199 nggak? Mah, 219 ya.
Bener lah kaliku. Dibagi 30, 7,3. Itu dibulatkan ya? Iya. Oh, pas Belum. 7,3 ya. Kalau misalkan kalian ketemu angkanya 3, 3, 3, 3, 3, bulatkan aja dua angka di belakang koma 7,33. Tapi kalau hasilnya pas ya, sesuai dengan kalkulator, ya udah itu aja. Nah, tapi ini belum hasil akhir ya. Kalau kita tahu rata-ratanya 7,3, maka yang di bawah rata-rata adalah baru kita balik lagi ke tabel. Ini tabelnya tidak ada angka 7,3 ya. Tapi kalau kita anggapannya ada angka 7,3, maka kan itu harusnya angkanya ada di setelah angka 7. Tapi belum mencapai angka 8. Berarti anggapannya garisnya ada di sini. Ya. Yang di sini yang lebih dari 7 itu berarti nilainya di atas rata-rata. Yang ditanya adalah yang di bawah rata-rata, berarti yang lebih kecil dari 7,3. Ada 5, 6, dan 7. 7 itu termasuk, karena 7 lebih kecil daripada 7,3. Jadi tinggal kalian jumlahkan ini. 2 ditambah 7 tambah 6. Maka ada 15 orang. Gitu ya. Jadi jangan berhenti di rata-rata, tapi perhatikan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan tuh orangnya. Ya, jangan nilainya kalian jumlah, tapi frekuensi. Frekuensi ini banyaknya atau jumlahnya orang itu. Oke. Jadi jawabannya 15. Kita lanjut. Nomor 20 itu mencari median. Median itu adalah nilai tengah. Kalau misalkan bentuknya seperti grafik ini, kita bantu dengan bikin tabel aja. Ya, nanti kalian bikinnya lebih rapi ya. Yang diketahui adalah nilai 5, 10, sampai 40. Jadi kita bikin dulu tabel nilai dan frekuensinya. Banyaknya ya. Nilai 5 dari yang paling kecil, banyaknya ada 4. Nilai 10, banyaknya ada 8. 15 ada 8. 20 ada 10. 25 ada 12. Terus 30 ada 6. Ini aku ambil berdasarkan data di samping. Nah, lalu kalian yang kedua jumlahkan frekuensinya dulu supaya kita tahu total dari semua orang ini ada berapa. Ya. Ini tabel yang di kiri ini adalah frekuensi atau jumlah orangnya. Nah, jumlahkan ini semua. Berapa tuh? 54. Coba kaliku. Ya, totalnya ada 54. Kita cari mediannya, sama seperti rumus tadi, setengah dikali N plus 1. Supaya kita tahu urutannya ada ke berapa. N itu yang totalnya 54 ini. Setengah dikali 54 tambah 1 ya 55. 55 dibagi 2 dapat 27,5. Tidak ada data ke 27,5, berarti kita ambil data ke 27 dan 28. Kalau kita urutkan sebanyak 54 data ini, banyak banget. Kita bantu dengan yang namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi Yang kumulatif. 1 sampai 4. Ya, yang diurutkan itu ya. Nilai 5 itu dari urutan pertama sampai 4. Nilai 10 urutan 5 setelahnya sampai
5 tambah 8 dikurang 1, 12. Terus lanjut, ini urutan ke-13 sampai tambah 8, 21 dikurang 1. Urutan sampai ke-20. 21 sampai 30 ya, karena banyaknya 10. Terus ini dari 31 sampai 42 dikurang 43 dikurang 1 sampai 42. Kalau mau lanjut terus ya. 43 sampai 48, 49 sampai 52, ini 53 sampai 54. Maka deretan ke-27 dan 28 ada di antara 21 dan 30 ini. Maka mediannya adalah 20 20 selesai. ya. Seperti itu. Oke, bentar Kak Riko dipanggil dulu ya. Bentar. Jadi ada 108 akar 4 akar 3 min akar 27. Ini kalian jangan langsung tambahkan akarnya, yaitu nggak bisa, harus menyamakan bentuk akarnya dulu. Karena ini sudah ada petunjuk akar 3 itu yang paling sederhana, berarti kita harus ubah dia ke akar 3. Ya, ubah dulu satu-satu. Akar 108 ini sama dengan berapa akar 3? Kalian cari gininya, faktornya. Berapa-berapa aja yang dikalikan hasilnya 108. Jeru, ya Kak Riko tahu kamu belajar. Nggak perlu hidupin video lah. Ya. Berapa-berapa dikalikan hasilnya 108. 1 dikali 108, 2 dikali 54, 3 dikali 16, terus 4 dikali 27, 5 nggak bisa, 6, ya 6 bisa, 6 dikali 18, 7, 8, 9, 9 dikali 12. Ya. Yang ada akar 3-nya, atau ada faktor 3 adalah 3 dan 16. Nah, kebetulan 16 itu adalah bilangan kuadrat. Ya. Jadi, akar 16 itu adalah 4 dikali akar 3, ya 4 akar 3. 27 juga sama. Kita ubah dulu. Atau kalau kalian sudah punya catatannya, akar 27 itu pasti akar 9 kali akar 3 dapat 3 akar 3. Jadi kita ubah dulu bentuknya. 108 itu 4 akar 3 ditambah ini tetap 4 akar 3 juga dikurangi 3 akar 3. Kalau sudah sama-sama akar 3, baru kalian jumlahkan yang bilangan bulatnya. 4 tambah 4, 8 dikurangi 3, dapatnya 5 akar 3. 3 tambah 3, 6. 6 kurang 3, 3. Oke. Kok 36? Ditambah aja ya, nggak perlu dikali. Udah, sampai situ aja 5 akar 3. Nomor 22, ini adalah bentuk bilangan berpangkat dengan rumus. Kalau kalian masih ingat, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, ini artinya A pangkat M dikurang N. Ya. Dengan syarat A ini adalah bilangan bulat atau variabel yang sama. Kalau dalam soal nomor 22, Kak Riko nggak bisa nulis loh. Bentar, Kak Riko lanjutin, Kak Riko pindah room dulu sebentar. Ya. Tadi sampai A pangkat M per A pangkat N, A pangkat Ini sambungannya Kak Riko. N. Hah? Ya,
Jadi Kak Itu Riko, pakai komputer, Kak Riko? iya dong. Anjay, kelas. B pangkat 3, C pangkat 7. Per A pangkat 2, B pangkat 5, C pangkat 4. Ya, berdasarkan aturan ini, kita bisa bagi dia menjadi 3 bagian dengan variabel yang sama. Nah, ya, jadi kalian cari satu-satu hasilnya. A pangkat 4 per A pangkat 2. A pangkat 4 dibagi A pangkat 2. Kalau berdasarkan rumus ini, maka pangkat yang di atas dikurangi pangkat yang di bawah. Pangkat 4 dikurangi 2. Push. Jadi A pangkat 2. Udah. Weh Winda. Oke. Jadi A pangkat 2 untuk yang di sini. Kalau A pangkat 2 itu positif, ya, perhatikan. Kalau nilainya positif, letaknya di atas. Jadi nanti dalam penulisan A pangkat 2 ini yang di atas, ya ini pasti masih pecahan. A pangkat 2 yang di bawah itu habis. Ya, karena pangkatnya positif. Oh, Ya. Lalu yang B sekarang. B pangkat 3 per B pangkat 5 atau dibagi. Ini jangan dibalik. Ya, tetap yang di atas, pangkat di atas dikurangi pangkat yang di bawah. Jadi B pangkat 3 dikurang 5. Hasilnya jadi B pangkat min. min 2. Nah, kalau dia negatif, ingat aturan A, aduh, siapa buka ini nih, video nih. A pangkat min N, loh, bumbu kok mukanya anggrek, ya. A pangkat min N, aduh, ini sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi anggapannya, kalau pangkatnya negatif, dia di bawah, menjadi di bawah dengan pangkat positif. Ya, jadi B pangkat min 2 ini sebenarnya 1 per B pangkat 2. Ya, jadi letaknya dia sebenarnya ada di bawah dengan pangkat positif. Jadi yang di atas ini habis, B pangkat 5 hasilnya karena jadi min 2, maka B pangkat 2 positif, tapi dia ada letaknya di bawah. Itu menjadi penyebut. Sekarang yang C, C pangkat 7 per C pangkat 4, caranya sama kayak yang A, C pangkat 7 dikurang 4, 7 kurang 4 itu adalah 3, C pangkat 3. Kalau kalian dapat nilainya positif, maka letaknya di atas. Ya. Jadi jawabannya A pangkat 2, C pangkat 3, per B pangkat 2. Tujuh Seperti jawabannya. Riko. iya, nggak ada angka Astaga. soalnya. Oh, gampang katanya tapi. Nggak ada angka ya. Jadi kita lanjutin aja. Tinggal sederhanakan pangkat-pangkatnya aja yang dikurangin. Oke. Lanjut nomor 23. Ini kalian harus punya tabel bilangan kuadrat minimal bilangan kubik minimal 1 kubik sampai 10 kubik. Kak Riko, tadi kita udah bahas nomor 15. Udah. Selesai. Udah ada tadi. Makanya jangan telat. Go. Ya, ini hasil-hasilnya ini kalian harus hafalkan. Ini nomor 23, Kak. Iya. Izin catat. Udah berapa kali Kak Riko tulis di papan nih?
ya. Yang kalian harus ingat adalah angka belakang dulu. Angka belakangnya 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0. Nah, untuk memudahkan kalian menghafal, perhatikan ada sebenarnya angka yang ditanyakan itu, angka belakangnya itu sama. Kayak 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 itu angka belakangnya 4 juga. 5 pangkat 3, angka belakangnya 5. 6 pangkat 3, angka belakangnya 6. Jadi yang ini sebenarnya kalian tidak perlu ingat. Dan 9 pangkat 3, itu angka belakangnya 9. 10 pangkat 3, angka belakangnya 10. Angka belakangnya 0. Jadi ngikutin ya. Paham nggak maksud Kariku? Ya. Paham, 4 paham. pangkat 3, belakangnya 4. 5 pangkat 3, belakangnya 5. Begitu seterusnya, dia ngikutin. Nah, yang 1 pun juga gitu ya. Jadi kalian cuma ngafalin 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 7 pangkat 3, dan 8 pangkat 3 aja. Kalau 2 itu 8, 3 itu 7, 7 itu 3, 8 itu 2. Nah, ini cuma ditukar-tukar aja nih. Ya. Ya. 2 pangkat 3, 8. Kalau 8 pangkat 3, 2. Ditukar-tukar itu aja. Oh iya. Ya. Jadi itu lebih gampang kalian menghafalnya nanti. Nah, lanjut dengan aturan 3 angka. Akar pangkat 3, 12.167. Ini umbu ini kenapa sih? Emang udah dicet-cet di sini. Bolak-balik terus. Oke, pertama kita lihat dulu angka belakang. Ini angka belakangnya 7. Hasil yang punya angka belakang 7 adalah 3. Ya. Jauh banget suaranya, Kak. Masa? Kecil banget. Volumemu yang ditambah. Udah nih. Suaramu yang besar di sini, Win. Tuh, yang lain gimana? Dengar suara Kariko kecil apa besar? Besar Kariku. Tuh, yang lainnya dengar. Besar, Kak, besar. Ih, Tuh kan? Oke. Angka belakangnya 7 itu hasilnya adalah 3. Jadi spare satu angka dulu, belakangnya itu pasti 3. Dah. Sekarang hitung dari belakang 3 angka, 1, 2, 3. Ya. 3 angka ini kita hilangkan, perhatikan angka 12. Hasil pangkat 3, ya, hasil bilangan kubik yang mendekati 12, tapi tidak boleh lebih dari 12. Itu berapa 2 pangkat 3? 2 ya. pangkat 3. Karena hasil 2 pangkat 3 itu 8, mendekati 12, tapi tidak lebih dari 12. Kalau kita ambil 3, 27 itu sudah lebih dari 12. Jadi kita ambil 2 pangkat 3. Ya. Maka hasil akar pangkat 3, 12.167 itu adalah 23. 3. Oke. Kalau mau dicek boleh, coba 23 kali 23 kali 23, benar nggak segini hasilnya? Coba aja. Oke. Terus ini 2 pangkat 6. Itu berarti 2-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Kumpul lagi di anggrek lagi di mana sih? Ya. Loh. Maka ini hasilnya 4, 8, 16, 32, 6, 10, 4. Berarti 23 dikurangi 64. Kemudian ini akar pangkat 3 ini juga sama ya. Sama seperti ini. 97336. Nah, angka belakangnya adalah 6. Kalau 6 ya pasti sama dengan 6. Tulis dulu di belakang 6, spare satu angka di depan.
Terus ambil 3 angka dari belakang, 1, 2, 3, sisa 97. Bilanganku B yang mendekati 97 adalah 4, ya, hasilnya 64. Jadi jawabannya 46. Katanya kau suka susu. Winda ini agak-agak. Nah, jadi 46 untuk akar pangkat 3 ini. Sekarang kalian cari aja hasilnya. 23 dikurangi 64 ditambah 46. Hasilnya sama dengan 5 ya. Ini hasil akhirnya. Oke, lanjut ke 24 sampai 26 itu adalah persamaan kuadrat. Siapa sih ini nakal-nakal hidupin video? Oke. Akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini kalau kalian masih ingat materi yang semester 1, ini harusnya Kak Riko nggak jelasin banyak ya. Nomor 26 ya? 24, 25, dan 26. Udah Kak Riko. Bentar. Aku dipanggil lagi loh. Bentar. Akar-akar persamaan kuadrat, itu artinya kalian mencari nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kalau ini bentuknya adalah X-nya atau A-nya itu sama dengan 1. Ya, A itu adalah koefisien dari X kuadrat, itu A-nya 1. Maka rumus yang dipakai adalah kalian cari faktor dari C, faktornya 10, ya, C itu 10, dengan syarat jika P tambah Q sama dengan apa itu? P tambah Q sama dengan C, sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Aku ngerti loh nih. Faktor dari C itu kan 10. 10 itu 1 dan 10, 2 dan 5. Angka P, siapa sih itu? Kalau kalian deketan, itu bakalan feedback loh. Feedback tuh kayak bergema gitu. Jadi kalian harus jauh-jauhan. Kak, kecil banget suaranya, makin mengecil, nggak denger. Suaramu aja gede. Suara Kak Riko gimana yang lain? Coba Kak Riko teriak dulu. Halo. Gede Pak, gede. Tuh Nah, yang kedengeran suaranya, Kak. Gede Kak, gede. Siapa tuh? kalau kalian deketan ngidupin Zoom, itu memang bakal feedback. Ya. Makanya Kak Riko bilang jangan ngidupin mic-nya. Mantul-mantul gitu deh suaranya. Oke. Nanti kalau nggak jelas, dengar di rekamannya aja. Ya. Apa ditambah apa yang hasilnya B? B itu adalah 3. Apa dikali apa yang hasilnya C? C itu min 10. Ya. Berarti kalau kita ingin yang jumlah, itu pasti ada bilangannya salah satunya yang negatif. Nah, yang mana yang negatif itu? Jadi, kalau misalkan kita ambil 5 ditambah 2, itu hasilnya kan 7. Kenapa, Umbu? Tidak mungkin hasilnya 3. Berarti kita harus cari salah satu negatif. Kalau min 5 ditambah 2, itu harusnya dia min 3. Berarti yang negatif adalah si 2 ini.
Jadi seperti ini. 5 dikurang 2 jadinya. Sama dengan 3. 5 dikali min 2. Sudah pasti hasilnya C. C itu bukan 10 tapi min 10. Ya. Jadi kita dapat angka P dan Q itu adalah 5 dan min 2. Lalu pakai di sini X plus P, rumusnya X plus min ya. Plus min P, X plus min Q. Plus min ini artinya bisa positif, bisa negatif. P-nya 5, maka X plus 5. Terus Q-nya min 2, jadi X min 2. Ini untuk X1. X1-nya kalau X plus 5 sama dengan 0, maka nilai X-nya 5-nya pindah menjadi min 5. Lalu nilai X2 itu X min 2 sama dengan 0. 2-nya pindah, jadi X sama dengan 2, positif. Maka X1 bisa min 5, X2-nya 2. Itulah akar-akar persamaan kuadratnya. Oke. Yang nomor 25, nilai diskriminan ini juga gampang banget. Yang penting kalian ingat rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Oke. Ya, di mana A, B, dan C itu adalah A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, C konstanta. B kuadrat berarti 5 kuadrat min 4 kali A, A itu min 2, kali C, C itu 6. Nah, kalian selesaikan dulu yang ini. Berarti ini jadi 25. Min 4 kali min 2 itu 8, dikali 6, 48. Nilainya positif. Plus 48. Jadi diskriminannya 73. Itu. Lanjut, nomor 26. Udah Apa udah? kerjain. Tapi nggak tahu jawabannya. Ini juga kalian harus ingat X1, X2 itu ya. Yang B per A terus C per A tuh. Tapi ingat dulu rumusnya yang ditanyakan ini. Sampai Hmm? ya X1 tambah X2. Habis itu kali kan? Ya, jadi ini beda ya. X1 tambah X2 beda dengan ini bacanya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ini rumusnya X1 X2 kuadrat. Benar ya? X1 X1 tambah X2 kuadrat gitu ya. Ah, Tambah X2 kuadrat min 2 kali X1 X2. Benar ya? ya. 4 kuadrat Kita cari dulu X1 tambah X2 ini. Ini 12 bagi rumusnya 3. min B per A ya. Min B berarti min 12 dibagi 3. per A-nya 3. Dapat min 4. Ini udah rumus tetap ya. Terus X1 kali X2 atau X1 X2 ini rumusnya C per C per A. C-nya 15, A-nya 3. Jawabannya 5. 5. Masuk ke sini. X1 X2 itu berarti
Min 4 kuadrat. Kuadrat dikurangi Dikali 2 dikali 5. Ini jadi 16 dikurangi 10. Jawabannya 6. kurang 10, 6. Ya. 16 kurang 10. Ini ya pisahannya. Oke. Jadi rumus itu penting kalian, makanya Kariko minta catatannya itu lengkapi. Ini Kariko nggak bahas waktu selama latihan soal, karena ini materi kalian semester 1. Memang kalian harus ingat gitu loh. Kariko tuh cuma jelasin yang materi sebelumnya, kelas-kelas sebelumnya, yang mungkin kalian banyak lupanya. Ini umbu ini Kariko kick nih lama-lama. Nggak jelas banget nih orang. Oke, lanjut. Nomor 27, ini adalah kerucut mencari luas permukaan dan volume. Kalau luas permukaan itu harus ada nilai S, atau sisi garis pelukisnya. Berasal dari, kalau diketahui jari-jari, diketahui tinggi, kalian bisa pakai dengan Pitagoras untuk mencari S-nya di sini. Ya, kalau paling gampang itu pasti ada triple-nya. Kalau 7, 24, maka triple-nya 25 ya. Walaupun tidak diketahui, tapi kalian bisa pakai triple Pitagoras. Maka S-nya 25. Rumus luas permukaan kerucut. Pi R tambah Pi R kali R tambah S ya. Kalau yang 2 Pi R itu tabung. Karena R-nya 7, jadi Pi-nya 22/7 kali 7 kali jari-jari 7 tambah S 25. Coret. 22 kali 7 tambah 5. 32. Jawabannya 704 cm persegi. Kalau volume ya seperti biasa. 3 kali Pi R kuadrat. Karena dia lingkaran. Kali 7 kali 7 kali tingginya 24. Ini bisa coret 1. Ini juga bagi 3. Ini jadi 8. Siapa tuh? Situ. Berarti sisa 22 kali 7 kali 8. Jawabannya 1232 cm kubik. Kita lanjut lagi. 28, 29, 30. Berarti terakhir ya. Ini masih dengan bangun ruang sisi lengkung, karena itu materi kalian paling banyak, dan kalian paling sering tuh belajar selama semester ini. Bener. Ya. Diketahui ukuran diameter 60, D-nya 60, maka jari-jarinya bagi 2, 30. 30. Nah, perhatikan kalimat setelahnya. Semangka tersebut dibagi 5 bagian sama banyak. Berarti anggapannya ini semangka yang berbentuk lingkaran dibagi 5. Tuh. Ya, ini nggak pas-pas banget, tapi aku mencoba supaya mirip ya. Jadi semangkanya dibagi 5 sama banyak, volume masing-masing bagian. Kalau per bagian, itu berarti
sebutannya berapa bagian dari semangka? Satu bagian ini. 1/5. Ya, kalau kalian masih ingat cara pecahan, 1 dari 5, ini berarti 1/5. Berarti kalau volumenya, kalian tambahin depannya 1/5. 1/5 kali, ini rumusnya tetap ya, 4/3 kali Pi, karena nilai R-nya 30, berarti 3,14 kali 30 R pangkat 3, jadi 30-nya 3 kali. Nah, kalian jangan bingung, ini kalian bisa pakai kalkulator nanti. Terus, kalian sederhanakan dulu. 3 dengan 30 boleh, jadi 10. 5 dengan 10 lanjutin juga boleh, ini jadi 1, ini jadi 2. Berarti kan sisa angkanya 4 kali 3,14 kali 2 kali 30 kali 30. Nah, ini baru kalian tinggal pakai kalkulator aja. Berapa hasilnya? Ini apa? Cari dulu 3. Berapa? Ya, jawabannya 22.608 cm3. Ya, karena itu sisanya kalian tinggal pakai kalkulator aja kok. Atau kalian sampai hitungan terakhir nyampe sini aja dengan angka yang sudah benar, yaitu Kak Riko masih bisa kasih poin. Ya, poinnya gede. Tapi kalau jawaban akhirnya, apalagi caranya salah, jawaban akhirnya kalian benar, Kak Riko lingkarin, Kak Riko kasih nilai yang lebih kurang lagi. Kita lanjut. Berarti jangan pakai kalkulator. Makanya kan Kak Riko bilang buat yang nggak punya, dan kalian nggak boleh megang HP, ya gimana dong? Nggak dikasih pinjam atau nggak gitu ya. Nggak apa-apa, kalian kalau mau coba hitung boleh, tapi kalau nggak ketemu ya sampai hasil akhirnya segitu aja. Ya, ini adalah sebuah kerucut dengan setengah lingkaran. Ini kalau sebutannya, Kak Riko bilang kemarin, nama bentuknya adalah bandul. Kayak liontin gitu. Ada kerucut, ada setengah bola. Yang Ya, di mana kita lihat di sini 6 ini adalah ukuran dari sini. Ya, 6 itu berarti jari-jarinya, 10 itu tinggi kerucutnya. Karena ditanya luas permukaan, berarti kita harus cari dulu rumusnya. Ya, jadi kita nggak bisa kasih keseluruhan, tapi cari dulu rumusnya berdasarkan apa yang terlihat. Kalau di sini, bangunannya yang bertumpuk, pasti ada bagian yang tidak kelihatan, yaitu bagian di sini. Ya. Bagian merah ini dia tidak terlihat karena dia ada di tumpukan ya, kerucut dan setengah bola ini. Jadi ini tidak kita hitung. Maka yang terlihat di gambar itu hanya luas permukaannya, jadinya luas selimut, ya selimutnya kerucut, itu yang terlihat, ditambah luas permukaan setengah bola yang tidak padat. Ya, itu berarti pakai rumus 2πr kuadrat. Kalau rumusnya kalian bisa tulis selimut kerucut itu πrs ditambah setengah bola, berarti rumusnya nggak perlu setengah lagi, 2πr kuadrat. kali pi kuadrat. Ya, 2 kali pi kali r kuadrat. Ya, jadi rumus luas permukaan gabungan itu tidak selalu kalian ambilnya yang utuh-utuh saja. Kayak luas kerucut, kalian taunya luas permukaan kerucut itu pi kali r tambah s.
Itu kalian tulis, ya. Enggak. Tapi tergantung dari gambar, 3. ya, apa saja yang terlihat. Nah, sekarang kan perlu pi. Pi itu ya kita bisa tahu dari ukuran jari-jari. S. Jari-jari. S atau garis pelukisnya ini berarti berapa? Kalau kalian ingat Pelukis. triple Pythagoras, ya, balik lagi. Di sini 6, di sini 10. Harusnya sih di sini 8 ya. Aku ganti deh biar nyambung. 6, di sini harusnya 8. Kariku. Maka garis pelukisnya harusnya 10 ya. Karena kalau bagi 2 ini 3, bagi 2 ini 4, sisanya 5. Tinggal dikali 2. Ya, karena kalau 6, 10 itu nggak ketemu. Berapa dong triplenya? Jadi kalau Riko anggap di Iya, sini iya. 8. Nanti di ujian juga Kak Riko akan perhatikan angka-angkanya biar kalian itu gampang buat cari. Oke, S-nya 10, baru kita masuk 3,14 kali R6 kali S10 ditambah 2 3,14 R6 kali 6. Ya, berdasarkan dari rumus yang di atas. Baru kita hitung pakai kalkulator lagi. Ini 188,4. Ini 226,08. Tinggal dijumlah. Jadi 404,48 cm persegi. Ya. Jadi perhatikan baik-baik rumusnya. Apa saja yang harus digunakan. Dan kalian harus yakin. Ya, nanti yang awas soalnya bukan Kak Riko. Hari Kamis itu. Siapa tuh namanya? Ya, tapi Kak Riko datang kok. Misi kan. Nah, ya, kalian udah tahu kalian dapat ruangan berapa? Hmm? Udah. Ya. Ya, Kak Riko bakal patroli kok nanti hari Kamis. Oke, yang terakhir nomor 30. Ini bentuknya seperti Kerandanya siapa? ya kayak keranda ya. Peti. Nah, Petinya siapa? Petinya si tapi ini terbentuk dari gabungan bangun apa? Kayaknya udah pernah. Tabung. Ini nggak ada bentuk prisma. Tabung ya? Bukan. Prisma apa namanya nih? Tabung. Tabungnya seberapa? Nggak tahu. Ya. Kalau Kak Riko perjelas, 1/2. kalian bisa lihat nggak bentuknya apa ini? Persegi. Gabungan balok sama panjang. Sama bola. Persegi panjang. balok sama gini. Ya, balok dan tabungnya ini Setengah cuma setengah ya. Setengah. Berarti kalian langsung aja ke rumus volume. Berarti harus kita hitung volume balok ditambah volume dari setengah tabung. Ya, ini penting nih. Kalian tulis dulu rumus apa yang harus ditanyakan, apa yang harus dicari, baru kalian cari satu-satu. Artinya kalian punya tujuan yang jelas. Volume Berarti tabungnya harus pi kali R kuadrat kali T. Ika. ya, bentar.
Volume Oh, balok. Rika. Volume balok itu berarti P kali L kali T. Volume balok 10 kali 20 kali 8. Dapatnya 1.600 cm kubik. Kalau volume setengah tabung, ingat ada setengahnya ya. Berarti di depan rumus ada 1/2 kali pi. Nah, perhatikan ini nilai 10. Kalau pada garis lingkaran, itu menjadi diameter ya. Diameternya itu 10, bukan jari-jari. Jadi kalian harus bagi 2 dulu. Ya. Maka setengahnya dari 10 adalah 5. Jadi 5. jari-jarinya itu 5. R berarti 5 kali 5 kali 5. Tinggi tabung itu adalah yang menjadi lebar dari balok 20. Ya. Kalian bisa sederhanakan ini jadi 10. Terus tinggal cari 3,14 kali 10. Jawabannya 785. Habis itu kalian tinggal jumlah aja. 1.600 tambah 785. Jadi 1385. Kok 13? 23. 2.385 cm kubik. Oke. Ini masih jenis soal yang sederhana. Ini masih kayak level ya 2 lah ya. Nggak susah-susah amat. Kalian masih bisa ngerjainnya harusnya. Oke. Ini masih sisa berapa orang nih? Tetap on, Pak. 13. Jack ini siapa nih Jack nih? Oke. Itu ya adik-adik ya. Aku nggak mau lama-lama biar kuota kalian juga aman. Nanti hasil rekaman ini Kak Riko share ke grup yang cuma ada Kak Riko aja ya.